Habib Abdullah Barokah yang kami hormati dan kami akan pulau doa kami Pak Allah atau lebih dikenal Junaidu Umar, kepada para jamaah sekalian, jamaah wajib salim syaitan dan juga para tamu undangan daripada warga perumahan YPS. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam naungan rahmat dan ridha-Nya. Dan semoga perkumpulan kita pada malam hari ini termasuk perkumpulan yang dimana disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai raudhatan min riyadil jannah, sebagai taman daripada taman-taman surga. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada malam hari ini, semoga nanti kelak di akhirat di surganya Allah kita pun akan dikumpulkan bersama kembali. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, kita alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berqauli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada malam hari ini kita sudah bulan Rabiul Awal telah berakhir, bukan berarti kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW berakhir. Bukan berarti dengan putusnya bulan Rabiul Awal kita berhenti untuk datang ke majelis maulid, kita berhenti untuk datang ke majelis ta'lim. Akan tetapi teruslah kita senantiasa untuk selalu senantiasa hadir di majelis ta'lim maupun di majelis maulid, yang di majelis itu dibacakan tentang sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di majelis itu diajarkan tentang akhlak budi pekerti mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di majelis maulid dan majelis ta'lim dikenalkan dengan sabda-sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk dan duduk di majelis maulid ini tak lain tak bukan adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Dan ini adalah sebagai bentuk ungkapan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kalau sudah tahu, sudah kenal, maka insya Allah ketika dia sudah dekat dan betul-betul mengenalinya, maka insya Allah akan timbul rasa cinta. Dan bila sudah ada rasa cinta, maka akan timbul mengidolakan, mengikuti kepada apa yang dicintai. Kita biasanya kan cinta kepada orang itu dikarenakan kebaikannya, entah itu ketampanannya, entah itu kedermawanannya, entah itu kebaikannya. Dan dengan satu kebaikan itulah timbul bagi kita rasa untuk mencintai seseorang tersebut. Dan tentunya seluruh kebaikan itu ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad tidak ada sikap cacat pun, tidak ada sikap kekurangan pun, karena beliau itu termasuk makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang paling istimewa, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Nabi Muhammad SAW itu Habibullah, kekasihnya Allah. Dan dengan adanya cinta kita kepada Nabi Muhammad nanti akan membuahkan hasil, yang mana hasilnya adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahasanya apa? Mahabbatu Rasulillahi dinun wa iman. Jadi cinta kepada Rasulullah SAW itu adalah agama dan keimanan. Wa ya aslu kulli khairin lil 'abdi fi hadhihi al-hayati ad-dunya wa fil akhirah. Karena kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad itu adalah dasar dari segala kebaikan bagi seorang hamba, baik di dalam kehidupan dunia
maupun dalam kehidupan akhirat. Bahkan di dalam hadis sahih Bukhari Muslim yang riwayat hadisnya dari sahabat Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum." Tidaklah salah seorang dari kamu itu beriman, maksudnya iman itu kurang sempurna, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi, sehingga aku, kata baginda Nabi Muhammad, itu lebih dicintai oleh dia melebihi cintanya kepada siapa? Walidihi, kepada kedua orang tuanya. Meskipun di sini kalimatnya menggunakan kata wali, itu artinya bapak, tapi yang dimaksud berarti bapak dan ibu. Walidihi dan anak-anak dan ajma'in, dan seluruh manusia pada umumnya. Jadi kalau kita masih lebih mengedepankan kita, masih mengedepankan anak kita, masih mengedepankan harta kita, kita cenderung untuk cinta kepada mereka, lalu menduakan baginda Nabi Muhammad SAW, berarti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad patut untuk dipertanyakan. Kita tidak usah tanya tentang bagaimana para sahabat itu mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, karena sahabat baginda Nabi Muhammad SAW itu selain mereka itu tahu, mengenal, mereka juga kumpul, sering bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu kehidupan baginda Nabi Muhammad, bentuk fisik yang indah dari baginda Nabi Muhammad, akhlak indahnya baginda Nabi Muhammad. Karena kalau sudah kumpul duduk dengan baginda Nabi Muhammad akan timbul rasa cinta. Jadi wajar kalau para sahabat itu sangat mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai umat akhir zaman ini perlu menambah rasa cinta dengan baginda Nabi Muhammad SAW dengan cara apa? Ya, kita tidak pernah tengok Nabi, kita bahkan tak tahu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lahir setelah 1400 tahun, ya, meninggal Nabi Muhammad SAW. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita mendengar informasi tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita sering mempelajari tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan timbul di dalam hati kita rasa ingin untuk mencari tahu, rasa ingin untuk mengenal lebih dekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Hisam. Jadi dari sahabat Abdullah bin Hisam. Faqad kana Umar radhiyallahu ta'ala anhu yamshi ma'an Nabi yawman. Pada suatu hari sahabat Umar bin Khattab ini pernah berjalan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, wallahi ya Rasulullah, berkata Sayyidina Umar kepada baginda Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai' illa nafsi. Sungguh aku lebih mencintai engkau daripada segala sesuatu. Segala sesuatu itu aku bilang termasuk kepada semuanya, kecuali hanya cinta kepadamu, wahai Muhammad. Ila nafsi, akan tetapi rasa cintaku kepadamu itu melebihi cintaku dewek kepada engkau. Segala sesuatu aku tidak cinta, hanya cinta kepada engkau. Akan tetapi
itu lebih besar kepadaku daripada dirimu sendiri. Oleh karena itu, wala Umar, maka Umar menjawab, fa'anta al-ana, maka sekarang aku ya Rasul, wallahi ahabbu ilayya min nafsi, aku sungguh-sungguh benar mencintaimu daripada diriku sendiri. Di sini Rasulullah SAW menggunakan kata qasam, kalimat qasam, kalimat wallazi nafsi biyadi, yang mana jiwaku berada di dalam genggaman. Jadi apa di sini Nabi memberikan tahdid, ya, mengukuhkan perkataannya. Nabi pun kalau ngomong tidak pernah bohong. Apa yang diomongkan oleh Nabi Muhammad itu selalu pas, selalu benar. Dan kenapa Pak Nabi mulai dengan wallazi nafsi biyadi? Ini untuk memastikan lagi perkataannya, sesungguhnya alangkah bagusnya kau itu lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Dengan perkataan bagi Nabi Muhammad SAW, akhirnya Sayyidina Umar itu memantapkan hatinya untuk lebih lagi mencintai bagi Nabi Muhammad SAW. Faqala Rasulullah SAW, al-'ana ya Umar. Maka sekarang kalau engkau memang benar-benar mencintai aku lebih dari dirimu sendiri, itulah yang paling benar. Jadi untuk rasa cinta kita kepada Nabi dan Nabi Muhammad SAW harus terus dipupuk, harus terus bertambah dan terus bertambah. Jangan sampai kita tidak gantung anak kita, tidak mengenal kita, tidak memperpangkat kita, sehingga melalaikan kita untuk mengingat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan hadirnya kita benar-benar hari, tak lain tak bukan adalah justru untuk menambah lebih kenal lagi, lebih dekat lagi dengan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga bila mana kita sudah mengenal baginda Nabi, sudah dekat dengan baginda Nabi Muhammad, maka lisan kita akan selalu senantiasa untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Cara yang paling cepat untuk kita dekat dengan Nabi Muhammad adalah dengan cara kita sering berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi pada hakikatnya bukan kita yang berselawat, ya, bukan kita yang berselawat, justru yang berselawat itu Allah. Karena Allah yang terkendali di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, lalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kita kan minta tolong Allah supaya Allah nyampaikan salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi pada hakikatnya, ya, kita tidak salawat itu juga tidak menurunkan derajat baginda Nabi Muhammad. Kita memperbanyak salawat juga tidak menambah kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Justru manfaatnya balik ke kita. Kalau kita pengen menjadi seorang insan yang dekat kepada Allah, dekat kepada Rasul, maka dengan cara kita mencintai utusan yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya cinta akan timbul ketaatan kepada Allah. Sehingga kita salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan bisa melunakkan hati kita, melembutkan hati kita. Tidak gampang tersinggung, tidak gampang malah hati dibakar dengan lembut, tenang, adem, ayem. Buku masih tetap ayem, kayu juga tenang-tenang saja, tidak terbawa. Dalam kemudian sering kita salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, itu membuktikan bahwasanya kita ingin diakui sebagai umatnya yang telah mendapatkan syafaat husna di hari kiamat.
Jangan kita beranggapan bahwasanya sholawat itu ini bermanfaat bagi Nabi. Tidak, justru manfaatnya itu balik ke kita. Seluruh perintah Allah, sholat, zakat, haji, hamba kalau yang melakukan itu, kecuali cuma sholawat. Kalau sholawat Allah belum melakukan itu. Bahkan ini ada cerita menarik tentang seorang laki-laki di zaman Rasulullah SAW yang begitu sangat mencintai baginda Nabi Muhammad, yang setiap harinya selalu merindukan baginda Nabi Muhammad. Kalau tidak ketemu Nabi Muhammad SAW sehari itu bingung. Saking cinta dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan hadisnya ini di Imam Abu Dawud oleh Imam Tabari dengan sanadnya Hasan an Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya hadis ini datang dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqala, si laki-laki ini tadi ngomong, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri, ya Rasul. Wa innaka la ahabbu ilayya min ahli, bahkan sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada keluargaku. Wa mali, dan hartaku, uangku, kekayaanku. Wa innaka la ahabbu ilayya min waladi, bahkan engkau lebih aku cintai daripada anak. Wa inni la akuna fi baiti fa adkuruka, bila mana aku ada di rumah, aku selalu mengingatmu ya Rasul. Di dalam rumah, ada rumah selalu mengingatmu ya Rasul. Bama asir hatta ati fa andur ilai, bahkan aku tidak sabar lagi, pengen cepat-cepat selalu ingin bertemu engkau, selalu ingin jenguk engkau, selalu ingin duduk bersama engkau. Wa inna laka tamutu mautak, dan jikalau engkau menyebutkan kematianku dan kematianmu, aradtu annaka idza dakhaltal jannah rufiqta ma'an nabiyyin, maka sudah pasti laki-laki tadi engkau akan masuk ke dalam surga, engkau akan diangkat derajatmu bersama para nabi. Wa ini, dan sesungguhnya aku idza dakhaltal jannah, bila mana aku masuk ke dalam surga, khasitu alla araka, aku masuk surga tapi tidak baca nama engkau ya Rasul. Percuma ya, kita ini kan pengennya masuk ke dalam surga. Nah ini ada sahabat Nabi yang begitu cinta dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan sangat cinta dengan Nabi Muhammad, sampai-sampai dia muncul ke jauh. Ketika nanti seandainya dia masuk surganya beda dengan Nabi Muhammad, dia bingung. Malah aku selama tinggal di dunia ini bisa bertemu engkau terus, bisa menatap engkau terus. Tapi kalau seandainya aku masuk ke dalam surga, tapi surga aku beda dengan engkau, maka ya Rasul, bingung. Falam yurida alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas ungkapan si laki-laki tadi, Nabi tidak angkat nyawa. Ya kalau seandainya aku masuk surga, sedangkan kamu masuk surga, tapi surga kita dibeda itu sama. Nabi pun tidak menjawab. Akhirnya apa? Falam yurid alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an, jadi sedikit pun Nabi tidak menjawab, hatta nazala Jibril alaihi salam, sehingga malaikat Jibril pun turun menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi Muhammad dengan bihazil ayat, dengan ayat ini. Apa ayatnya? Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surat An-Nisa ayat 68 atau 69 atau 67.
Jadi sebab turunnya ayat ini ada seorang laki-laki mengaku kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya aku di dunia itu dengan kau, aku sering ketemu dengan kau ya Rasul, sering berkumpul dengan kau, nanti kalau seandainya aku masuk surga, engkau juga masuk surga, tapi dengan di surga yang berbeda sama. Percuma dia masuk surga tapi tidak bisa berkumpul dengan kau. Akhirnya aku gitu turun dengan membawa ayat ini memberikan kabar gembira bahwasanya Muhammad barang siapa yang taat kepada Allah wa Rasul dan juga taat kepada Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama alaihim, maka dia akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya berkumpul dengan siapa? Para nabi, wasiddiqina, wasyuhada'i, wassolihin, dikumpul dan lagi di surganya Allah bersama para nabi dan para rasul, dan tentunya kepada kekasih Allah itu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasuna ulaika rafiqo, dan itulah sebaik-baiknya nikmat. Bisa kumpul dengan orang soleh, bisa kumpul dengan para nabi dan rasul, itu termasuk sebaik-baiknya kan. Pada rajul la yakun hammu wa khawfuhu, maka si rajul tadi tergantung laki-laki tadi, hingga hilanglah rasa susah, gelisah, rasa khawatir tidak ada berkumpul dengan Nabi Muhammad. Jadi ayat ini memberikan kabar gembira kepada dia. Nah, semakin aman semakin sekolah dia kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah hebatnya para sahabat. Karena sahabat ini itu dosa tanda belajar. Mereka kenal, mereka tahu, mereka dekat, dan saling kumpul dengan baginda Nabi Muhammad. Cukup langkah kaki dari rumah, misalnya pengen rindu, pengen ketemu baginda Nabi Muhammad, cukup langkah kaki, langsung datang ke masjid Nabi, maka langsung ketemu Nabi. Kita orang akhir zaman ini jangan, ya sering-sering kita harus mendengar informasi tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah cinta, maka buahnya nanti adalah taat. Kalau sudah taat kepada Allah, maka kita akan digiring oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempunyai perilaku dan budi pekerti yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena innamal mahabbah Allah. Karena cinta itu adalah ketaatan. Bukti cinta itu adalah taat. Inna mahabbatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam laysat mujarrad id'a yudaihi al-insan. Kenapa? Cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya pengakuan saja, dakwaan saja seorang manusia kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Aku cinta dengan Nabi Muhammad, itu belum lain. Kenapa? Kalau artinya bukti di dalam hati kita, batin kita, apakah kita sudah benar-benar mempraktekkan daripada apa-apa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun inna hadhihi mahabbah allati malat qulubaha al-kiram lam takun syai'an wa qalbi faqat. Jadi intinya kalau hati itu sudah dipenuhi rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah pasti nanti akan timbul ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Akan timbul rasa kesungguhan, rasa keseriusan untuk memperhatikan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul, dan berusaha untuk dapat menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Alhamdulillah, yang bisa kami sampaikan tentang rumah maulid. Mari kita tutup dengan pembacaan doa maulid. Namun sebelumnya minta hadiah surat Al-Fatihah khususkan kepada almarhum dan almarhumah daripada tuan rumah keluarga Bapak Wawa.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعم من أوصفه فبالكتب تعيد الأشجان والله قد أثنى عليه فمن يساوي القول منا ويكون سنانا لكن أحب بالسبب دعا المدي صفة ربنا وحدانا فإذ انتدسنا بالمودة حقنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للوحيد الأحد العلي إلهنا متوسلا بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله عبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بنصر ربنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا في كفرنا أسلم لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا خطانا واسلك بنا في نهج طاعة مستوى على قدم الحبيب خطانا آلنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجر حيث الرضا ترعانا واربط في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسن من أجاب نداءنا وتبي الحقوق وطالبا أوصانا والحوض وسعي بجميعنا نحن بين يديك أنت ترونا ولا تخرجنك وعد سرنا واسمع قولك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طاعتك غير عبد واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس لنا واخلو عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن خلقنا عند الموت واصلحا ركبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت الصبا وصونا على رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله آمين الفاتحة. Jalan yang mana dilakukan Indonesia, tolong jangan mana ada zaman itu kamu takut kamu tidak berkemasukan.
ولا تجعلنا فينا ولا معنا ولا يسمعون الشقيا ولا أطولا ولا محروما يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب اسمعنا وبحيث السلام عليكم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim.